Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Lena Silvasialoho dari kelas 1C NPMA 1G022053 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, saat ini saya akan membahas materi atau bab yang terakhir dari mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu Total Quality Management dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada dasarnya, setiap lembaga pendidikan atau sekolah menginginkan memiliki mutu yang lebih tinggi dan unggul. Nah, untuk mewujudkan mutu pendidikan yang lebih tinggi atau unggul itu, lembaga pendidikan harus menerapkan dan melaksanakan Total Quality Management atau biasa disingkat dengan TQM. Nah, Total Quality Management atau TQM ini merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait pewujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pemikir-pemikir Total Quality Management atau TQM ini ada W. Edward Deming, itu pada tahun 1990 sampai 1993. Lalu yang kedua G.M. Juran, itu pada tahun 1904 sampai tahun 2008. Lalu yang ketiga Armand V. Feigenbaum, itu pada tahun 1992. Dan yang terakhir yaitu Philip B. Crosby, pada tahun 1926 sampai pada tahun 2001. Zahro pada tahun 2013 mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management TQM dalam lembaga pendidikan, yaitu adanya perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Perbaikan dilakukan senantiasa secara terus-menerus oleh pihak pendidikan ke arah yang lebih baik. Lalu yang kedua, adanya standar mutu. Ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur, change of culture. Keempat, adanya perubahan organisasi. Dan yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Pilar Total Quality Management atau TQM, menurut Kretz dan Creutzfeldt pada tahun 1962, itu ada 5 pilar, yaitu yang pertama, organisasi, kedua, kepemimpinan, ketiga, komitmen, keempat, proses, dan yang kelima yaitu produk. Nah, Total Quality Management ini tidak berjalan dengan lancar. Total Quality Management ini mengalami hambatan implementasi di lembaga pendidikan. Nah, hambatan implementasinya ini menurut Zahro pada tahun 2013 ada 2. Yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input-oriented. Strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana sebuah input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan akan dapat menghasilkan output yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Lalu yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau di tingkat pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro atau di lembaga pendidikannya. Jadi dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Penerapan Total Quality Management dipermudah oleh beberapa piranti yang sering disebut oleh alat TQM. Alat-alat ini membantu untuk menganalisis dan mengerti masalah-masalah serta membantu membuat perencanaan. Alat ini berupa curah pendapat atau sumbang saran brainstorming, lalu diagram alur, bagan alur proses, analisis SWOT, ranking prevensi, analisis tulang ikan, atau dikenal juga sebagai diagram sebab akibat, lalu penilaian kritis, benchmarking, dan yang terakhir alat yang terakhir yaitu diagram analisa medan daya atau sering disebut bidang kekuatan. Nah, sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat.